Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saya beri judul renungan pagi ini, Samgar dan Tongkat Allah. Saudara, kalau saudara hanya sekedar membaca ayat ini, mungkin saudara akan beranggapan bahwa ayat ini adalah ayat yang biasa-biasa saja. Tapi ketika saudara membaca, mengimajinasikan, membayangkan ayat firman Tuhan ini, maka saudara akan mendapati bahwa ayat ini adalah ayat yang sungguh luar biasa. Kenapa demikian? Karena di sini dikatakan bahwa Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Alat yang digunakan oleh Samgar bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing, atau bukan peralatan-peralatan perang. Tapi yang dia gunakan adalah tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu yang dipakai oleh Samgar adalah alat yang dipakai oleh Samgar untuk menggiring lembu pada waktu ia membajak tanah. Saudara, di dalam Alkitab nama Samgar itu hanya dicatat sebanyak 2 kali. Pertama di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 yang telah kita baca tadi, dan juga di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 6. Alkitab tidak menjelaskan dengan terperinci siapa Samgar ini sebenarnya dan bagaimana kehidupannya. Tapi kalau saudara melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 33, di sini menjelaskan bahwa suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Jadi Samgar bin Anat artinya Samgar putra Anat. Jadi Samgar ini adalah bukan orang Israel asli, tapi dia adalah putra Anat orang Kanaan. Dan orang Bet Anat dijadikan suku Naftali menjadi orang Rodi. Jadi sebenarnya Samgar bin Anat ini adalah orang Kanaan yang bekerja sebagai orang Rodi atau orang upahan, seorang pekerja bagi suku Naftali dan juga orang Israel. Samgar ini hidup pada masa orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Akibatnya orang Israel pun mengalami masa gelap, di mana orang Israel menghadapi bahaya serangan orang Filistin. Jadi Samgar walaupun dia bukan penduduk asli orang Israel, tapi ia terbeban dengan keadaan orang-orang Israel pada waktu itu. Karena saat itu gerombolan-gerombolan orang Filistin merampas, mengambil bukan saja hasil ladang orang Israel, tapi juga mereka mengambil paksa hewan-hewan dari orang Israel. Dan inilah yang membuat Samgar ini muak dan ia tidak berdiam diri. Justru dalam keadaan seperti itu, ia menjadi penyelamat bagi orang Israel. Di sini mencatat bahwa Samgar menewaskan 600 orang Filistin hanya dengan memakai tongkat penghalau lembu. Jadi di sini saudara kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa saja memakai siapapun. Tuhan bisa saja memakai alat apapun untuk menjadikan Samgar itu sebagai penyelamat orang Israel. Saudara, menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Maukah kita seperti Samgar? Walaupun mungkin kita mempunyai latar belakang yang kurang baik, walaupun kita mungkin adalah orang sederhana, kita bukan orang yang kaya raya, punya uang yang banyak, tapi maukah kita menjadi seperti Samgar yang menjadi berkat bagi orang Israel?
Saudara mungkin bisa berkata bahwa saya adalah orang yang biasa-biasa saja. Saya adalah orang yang sederhana. Bagaimana saya bisa menjadi seorang penyelamat? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang dipakai dengan luar biasa? Saudara, apapun yang saat ini kita miliki, ketika kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita untuk menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Contohnya siapa? Samgar. Dia hanya punya tongkat penghalau lembu. Tapi ketika Tuhan memakai Samgar, maka tongkat yang ada di dalam tangannya menjadi tongkat yang sama seperti Musa. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 20, Keluaran 17 ayat 9, di situ mencatat bahwa tongkat Musa adalah tongkat Allah. Jadi bukan hanya saja tongkat Musa itu adalah tongkatnya, tapi tongkat yang ada di tangan Musa adalah tongkat kepunyaan Allah. Begitu juga dengan Samgar. Tongkat penghalau lembu yang sederhana bukan hanya saja tongkat yang dipakai untuk Samgar bekerja sebagai petani, tapi tongkat lembu yang dimiliki oleh Samgar yang ada di tangannya adalah tongkat Allah juga. Jadi menjadi pertanyaan, apakah kita bersedia? Apakah kita tersedia untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya? Sebab itu pada pagi hari ini biarlah kita mau belajar kepada Samgar. Dia tidak punya senjata perang yang luar biasa untuk menjadi seorang pahlawan. Hanya sebuah tongkat penghalau lembu, tapi dia serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika dia serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka tongkat yang Samgar miliki menjadi tongkat Allah dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, maukah kita dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi penyelamat buat keluarga kita, menjadi penyelamat buat gereja kita, menjadi penyelamat buat bangsa kita? Sebab itu mari apa yang ada pada kita, mungkin saat ini kita hanya bisa berdoa, tapi biarlah mari kita menjadi imamat yang rajani, yang selalu berdoa, yang selalu menjadi imam buat bangsa ini, buat keadaan bangsa ini, buat keluarga kita, buat gereja kita. Sebab itu saudara-saudara ini diberkati oleh Tuhan, mari kita juga mau tersedia dan bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu, di mana Samgar yang adalah orang yang biasa dipakai dengan luar biasa oleh Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami umat-Mu. Mari Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Kami menjadi imamat yang rajani buat keluarga kami, buat gereja kami, buat bangsa kami Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, siapapun kami, dimanapun kami, kalau saat ini dalam keadaan lemah, iman yang lemah, dalam keadaan sakit, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Biarlah selalu ada kesejahteraan, keamanan, kedamaian Tuhan di dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai kami, setiap kami dengan luar biasa untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.